kepada baginda Rasulullah, yaitu surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. 2 kali pertemuan, dan hari ini insya Allah kita akan memulai surah yang ke-7 sesuai dengan urutan turunnya, karena tema tadabbur Quran kita di majelis kita ini adalah tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada Rasulullah SAW. Ini memberikan kita banyak manfaat, di antaranya adalah mengetahui perkara hal apa yang kemudian ditegaskan, ditekankan, diajarkan, difahamkan Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin di awal-awal risalah Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Mari luruskan niat, kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Tadabbur Quran surah At-Takwir, yang kalau dilihat dari urutannya di mushaf adalah surah yang ke-81, akan tetapi dari urutan turunnya maka surah ini adalah surah ke-7 sebagaimana yang dikuatkan oleh ulama-ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmatullah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita pada kesempatan kali ini, mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, mari sama-sama kita mulakan dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan jika kita sudah majelis ini ada keberkahan, ada rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Dan semoga saat ini setiap di antara kita sedang disebut namanya oleh Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Di antara tanda, di antara bukti bahwa Allah sedang merahmati kita, Ar-Rahman, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ar-Rahman. 'Allama al-Quran. Bukti tanda rahmat Allah kepada hambanya adalah ketika Allah mendekatkan hamba tersebut kepada Quran, ketika Allah memahamkan, mengajarkan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita memulai tadabbur Quran kita hari ini, memetik durus, ibrah, pelajaran, mutiara-mutiara tadabbur, serta mengambil hidayah, petunjuk dari ayat-ayat yang kita tadabburi, karena Quran
tak hanya diturunkan untuk dibaca. Quran tak hanya diturunkan untuk difahami, tetapi lebih dari itu, Quran diturunkan agar menjadi hidayah, petunjuk, agar menjadi pedoman hidup, agar diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mencela ahli kitab sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang membaca kitab mereka tapi tidak memahami apa yang mereka baca. Sehingga Allah mempermisalkan mereka yang membaca Quran, yang membaca kitab yang diturunkan Allah, tapi mereka tidak memahami, sehingga perbuatan mereka tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan. Seperti apa Allah mempermisalkan mereka? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang memikul di pundaknya setumpuk asfar, setumpuk kitab-kitab kuning, tetapi keledai tersebut tidak memahami apa isi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dicela oleh Allah. Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Allah mampukan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah juga mampukan kita memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Seperti biasa jamaah rahmatullah. Sebelum kita Al-Quran kita, hari ini kita akan mentadaburi surah At-Takwir. Bagi jamaah rahmatullah yang saat ini sedang mengikuti tadabbur ini dan sudah ada mushaf di depannya, silakan buka Quran surah ke-81 dalam juz Ammah, surah At-Takwir. Surah ini insya Allah akan kita bagi menjadi 2 pertemuan sesuai dengan tema yang ada dalam surah ini. Karena siapapun yang memperhatikan, mentadabburi, mengkaji surah At-Takwir, maka akan mendapati bahwa di surah ini setidaknya ada 2 tema besar. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan apa saja yang menjadi 2 tema besar surah At-Takwir. Lalu kemudian apa korelasi, hubungan, munasabah dari 2 pembahasan dan 2 tema ini. Hari ini insya Allah kita akan mentadabburi ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Ini adalah tema pertama dalam surah At-Takwir. Selanjutnya di pertemuan berikutnya, jika Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahi umur kita dan Allah istiqomahkan kita bersama Quran, kita akan mentadabburi ayat 15 sampai ayat terakhir, itu ayat 29 dari surah At-Takwir, dan ini adalah tema kedua yang saling berkaitan, saling berhubungan sangat erat, sangat kuat dengan tema sebelumnya. Inilah pentingnya tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi, direnungi. Sebelum kita masuk memulai tadabbur Quran kita, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai ayat 15. Kalau sebelumnya kita sama-sama baca, maka pada kesempatan kali ini cukup jamaah rahmatullah yang ikut tadabbur saat ini mengikuti bacaan tanpa harus menghidupkan mikrofon. Bisa baca masing tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Mudah-mudahan insya Allah bacaan Quran kita kali ini mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah. Mudah-mudahan bacaan Quran kita pada kesempatan kali ini menjadi sebab hati-hati setiap di antara kita. Dan siapapun yang saat ini yang mungkin sedang sakit, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan bacaan Quran kita menjadi syifa, ar-ruqyah, penyembuh, obat bagi setiap di antara kita. Setidaknya ia menjadi obat, syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati dan dada kita semuanya. Kita sama-sama baca, maksudnya silahkan saya akan baca, memperdengarkan, dan jamaah cukup mengikuti rumah masing-masing tanpa harus mengaktifkan. Hari ini ayat 1 sampai ayat 14, maka kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat ke-14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mbak Ari, ada yang bisa baca terjemahannya? Jika tidak ada, nanti insya Allah kita bantu. Ada yang bertugas membaca terjemahannya? Silakan, tafadhal. Bismillah. Saya baca punya Pak Ustadz ya? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Maha benar dengan segala firman-Nya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakallahu fiik bagi seluruh jamaah rahmatullah yang sudah sama-sama membaca surah At-Takwir atau sudah mendengarkan surah At-Takwir, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan terjemahan dari surah At-Takwir. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dan kita dengarkan dilipat gandakan pahalanya dari Allah, menjadi berat amal timbangan mizan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Surah Takwir atau juga disebut dengan surah Idza sama kuwirat atau Idza syamsu kuwirat. Ini yang merupakan nama yang masyhur dari surah ini. Surah ini adalah surah Makkiyah karena merupakan surah yang pertama menurunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Makkiyah, dan ini sudah sering kita ulang-ulangi, adalah surah atau ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, baik itu di Mekah atau di luar kota Mekah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, baik itu di Madinah atau di luar kota Madinah. Surah At-Takwir ini jelas sekali
tanda-tanda bahwa surah ini adalah surah Makkiyah amat sangat jelas. Di antaranya, atau di antara tanda bukti bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, ia bercerita tentang hari kiamat. Mohon dicatat baik-baik. Kebanyakan surah-surah Makkiyah itu, atau ketika mendapati sebuah surah yang pembahasannya, ayatnya bercerita tentang hari kebangkitan, hari kiamat, maka ketahuilah itu merupakan tanda-tanda ciri-ciri dari surah Makkiyah. Berikutnya jamaah rahmatullah, karena surah ini juga bercerita tentang iman kepada Quran. Dan ini memang menjadi poin atau penegasan atau perkara yang ditegaskan oleh Quran di awal risalah. Selain perkara tauhid, iman kepada Allah, lalu kemudian iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Takwir yang artinya penggulungan. Surah ini jamaah rahmatullah, kalau kita perhatikan urutannya dalam mushaf adalah surah yang ke-81, walau ternyata secara urutan pun maka surah ini adalah surah ke-7. Mudah-mudahan insya Allah jamaah yang mengikuti tadabbur dari awal sampai surah ke-7 ini masih ingat urutan surah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surah pertama surah ke-7. Sama-sama coba kita runut 7 surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah. Dimulai dari surah Al-Alaq, surah yang diturunkan di Gua Hira, yang menjadi tanda diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi, diutusnya Muhammad ibni Abdullah salawatu rabbi alaihi wasalamuhu menjadi penutup risalah para nabi yang diutus oleh Allah. Yang kedua adalah surah Al-Muddathir. Yang ketiga adalah surah Al-Muzammil. Yang keempat adalah surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang keempat adalah surah yang kelima adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian diperintahkan Allah dan diperintahkan baginda Rasulullah agar surah kelima ini menjadi Fatihah, menjadi pembuka dari rahmat Allah, Al-Quranul Karim. Lalu kemudian surah ke-6 adalah surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Ini juga sudah kita tadabburi dan hari ini kita sudah sampai di surah ke-7 yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengikuti tadabbur di Al-Marhamah sebelumnya atau kemudian mengikuti tadabbur kami di halaqah tadabbur Quran setiap Sabtu 2 kali sebulan, di salah satu tadabbur kami sebelumnya kita sudah mentadaburi surah Al-Insyiqaq. Nah, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Isa dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ada 3 surah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu. 3 surah, ada apa dengan 3 surah ini? Ada 3 surah kata Nabi, siapapun ingin memahami, ingin mengetahui, ingin menyaksikan kiamat, melihat kiamat, annahu ra'yain, seakan-akan ia melihat kiamat di depan matanya. Dan ini hadisnya sahih, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'yain, seakan-akan dia melihat kiamat di depan matanya, maka hendaklah dia membaca 3 surah. Idza syamsu quwirat, surah yang hari ini kita tadabburi. Lalu kemudian yang kedua, idza samaa'u fatarat, ini belum kita tadabburi. Yang ketiga adalah idza samaa'u syaqqat. 3 surah ini jamaah rahmatullah, siapapun yang mentadabburinya sebagaimana yang disebutkan Nabi, ini di antara surah yang menggambarkan secara dalam, secara kuat dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat. 3 surah ini perlu diingat, 3 surah, sehingga selain tadabbur Quran kita hari ini bisa dibaca di rumah dengan terjemahannya.
Yang pertama adalah at-takwir, yang kedua adalah al-insyiqaq atau al-infitar, yang ketiga adalah surah al-insyiqaq. Tiga surah ini adalah tiga surah yang menggambarkan peristiwa hari kiamat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu ra'yatain. Bagi siapa yang mentadabburi, bagi siapa yang merenungi, mendengarkan secara seksama ayat-ayat Allah di tiga surah ini, maka seakan-akan peristiwa kiamat itu terjadi di depan matanya. Allahu akbar. Zaman Allah. Sayangnya kita ini banyak dilalaikan dan mengingat hari kiamat. Padahal Al-Quran berulang-ulang cerita tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar sudah melihat uban mulai muncul di kepala baginda Rasulullah, Abu Bakar pun berkata kepada sahabatnya, kepada kekasihnya Muhammad, laqad shibta ya Rasulullah. Abu Bakar dalam doa disebutkan sering menyemir rambutnya karena memang ubannya banyak. Nabi ubannya sedikit. Jumlah uban Nabi sebagaimana disebutkan oleh sahabat Rasulullah seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, hanya sekitar 20 helai uban putih yang ada di rambut Nabi. Tidak lebih dari itu. Artinya tidak banyak. Maka ketika uban itu mulai bermunculan, Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, laqad shibta. Wahai Rasulullah, kami mendapati engkau telah beruban. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Dengarkan apa jawaban baginda Rasul. Sebab perkara yang membuat Nabi beruban. Apa yang difikirkan Nabi sampai Nabi itu beruban? Di antara penjelasan medis bahwa uban itu selain genetik atau juga karena penyakit, maka di antara yang mempercepat tumbuhnya uban adalah beban pikiran. Nah, saya termasuk yang sudah banyak ubannya. Tapi apa yang dikatakan baginda Rasul menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kalau kita ditanya apa yang membuat kita beruban, wallahu a'lam bishawab, apa jawaban kita masing-masing. Namun Nabi ketika ditanya, "Syibta ya Rasulullah," wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, kami mendapati kau telah beruban. Uban mulai muncul di kepalamu. Maka Nabi saat itu menjawab pertanyaan Abu Bakar dengan berkata, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Sahabat Abu Bakar bahwa syayyabatni, aku telah dibuat beruban oleh surah Hud dan saudari-saudarinya. Maksudnya surah Hud dan saudari-saudarinya, ada 5 surah di dalam Quran, salah satunya yang ternyata membuat Nabi beruban. Ya Allah, Ya Rahman. Dan kelima surah yang disebutkan oleh Nabi, Hud, wal mursalat, wal waqi'ah, amma yatasaalun, lalu kemudian idza syamsu kuwirat. Nah, surah yang disebutkan oleh Nabi, 5 surah yang membuat Rasulullah beruban, itu adalah surah-surah yang bercerita, membahas, menggambarkan dahsyatnya, mengerikannya peristiwa hari kiamat. Kesimpulannya, yang membuat baginda Rasulullah beruban adalah memikirkan hari kiamat, kondisi umat manusia, bagaimana umatnya hari itu yang kemudian masih melalaikan hari kiamat, bagaimana umatnya, sudahkah umatnya menyiapkan bekal terbaik mereka untuk hari itu. Hari tidak akan bermanfaat setiap harta dan anak setiap di antara kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hari itu dia yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati qalb yang salim, yang selamat. Jemaah rahmat Allah, ada 2 tema besar di surah At-Takwir ini. Dan ini unik untuk kita tadabburi sebelum kita mulai masuk. Bagaimana surah At-Takwir di bagian pertama surah ini, ayat pertama sampai dengan ayat ke-14 menggambarkan peristiwa kejadian ahdath hari kiamat yang begitu mengerikan. Sayangnya orang-orang seperti saya ini mungkin banyaknya maksiat kita terkadang tidak membuat kita merinding membaca ayat-ayat yang menggambarkan kiamat yang begitu mengerikan kepada kita.
Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah salat malam, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hanya mengulangi satu ayat yang membahas tentang peristiwa hari kiamat. Satu ayat diulang-ulangi. Sementara Nabi sudah berlinang air mata membasahi jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi, ketika sholat tiba-tiba terjatuh pingsan karena mendengarkan dahsyatnya firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Mudah-mudahan insyaallah dengan tadabbur Quran kita, bacaan Quran kita ini semakin melembutkan hati kita, sehingga ketika kita mendengarkan ayat-ayat peringatan, ayat-ayat azab, ini juga membuat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali bahwa ada dua tema besar dalam surah At-Takwir. Yang pertama di awal surah, yaitu ayat 1 sampai ayat 14, surah At-Takwir menggambarkan peristiwa hari kiamat. Dan ini akan kita bahas hari ini. Ketika Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'ya ain, seakan-akan ia melihat kiamat di depan matanya. Seperti apa sih surah At-Takwir itu menggambarkan hari kiamat? Sehingga Nabi mengatakan, kalau ingin memahami kiamat, kalau ingin melihat kiamat seakan-akan ada di depan matamu, baca 3 surah. Masih ingat? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Tema pertama adalah hari kiamat. Dan digambar secara detail di surah ini, ayat 1 sampai 14. Yang kedua, jemaah rahmatullah, tema kedua dari surah ini, seakan-akan nggak ada hubungannya, karena kan ini hari kiamat. Dari yang membahas hari kiamat, tiba-tiba surah At-Takwir ini pembahasannya beralih kepada Quran. Jadi ayat 15 seterusnya ini berkaitan tentang Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini jelas dua tema besar surah At-Takwir. Yang pertama adalah tentang peristiwa hari kiamat yang digambarkan secara detail di surah ini, sehingga Nabi mengatakan kalau ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat di depan matamu, baca surah At-Takwir. Yang kedua, surah ini di tema keduanya, di pembahasan keduanya, kemudian beralih pembahasannya kepada Quran. Allahu Akbar. Kalau tidak tadabbur, kita akan melihat, oh ini nggak nyambung nih, apa hubungannya, korelasinya, munasabahnya. Tetapi bagi yang mentadabburi surah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau kan afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah. Seandainya Quran ini bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan mendapati ada banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Ketika surah At-Takwir membahas tema besar ini. Yang pertama adalah hari kiamat, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yang kedua adalah membahas tentang Quran dan apa yang membuat mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sampai bersumpah. Nah ini akan kita bahas nanti insya Allah. Ini adanya dua pembahasan ini, jemaah rahmatullah, hari kiamat dan Quran, memberikan kita isyarat, memberikan kita pelajaran, memberikan kita tadabbur, memberikan kita hidayah akan hubungan korelasi yang sangat kuat antara hari kiamat dengan Al-Quran. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah rahmatullah, apa hubungan Quran dan hari kiamat? Saya berharap di antara jamaah ada yang berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di majelis ini atau di pertemuan kita saat ini. Yang mau berbagi ilmu bisa raise hand, nanti insya Allah host mengaktifkan mikrofonnya atau boleh menjawab di kolom chat. Pertanyaan jelas. Ada dua tema besar di surah At-Takwir ini. Yang pertama adalah membahas tentang hari kiamat, bahkan digambarkan secara detail di surah ini. Yang kedua, jamaah rahmatullah, membahas tentang Quran. Memberikan isyarat kepada kita
adanya korelasi hubungan yang sangat kuat antara Quran dengan hari kiamat. Kita berikan kesempatan kepada jemaah bagi yang mau berbagi ilmu. Ada yang mau berbagi ilmu? Tafadhal, silakan. Apa kira-kira hubungan korelasi antara Quran dan hari kiamat? Silakan. Ada yang mau berbagi ilmu? Mbak Ari atau dari jamaah lainnya? Kita tunggu 30 detik. Jika tidak ada, kita akan lanjut insya Allah. Saya coba Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Silakan disebutkan nama. Kalau pada hari kiamat itu setiap jiwa kan akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia. Ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia di dunia gitu Ustadz. Petunjuk Ya. dan betul nggak Ustadz? Masya Allah. Dahsyatnya tadabbur ini, Bu. Dahsyatnya tadabbur ini. Terkadang kita menemukan faedah dari orang lain yang tidak kita ketahui. Masya Allah. Quran adalah petunjuk bagi umat manusia untuk mempersiapkan amal mereka. Quran mengingatkan kita, dan itu akan dibuktikan nanti ketika hari kiamat. Dan kita akan melihat kebenaran Quran. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Setidaknya seperti itu bahasa dari jamaah yang sudah berbagi faedah. Ada yang mau berbagi faedah lagi? Apa kira-kira korelasi hubungan hari kiamat dengan Quran? Jazakillah buat ibu yang sudah berbagi faedah. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon dicatat baik-baik. Al-Quran tidak akan pernah dipisahkan dari kiamat. Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu apa? Kalamullah. Sementara hari kiamat itu adalah liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Jadi Quran itu kalamullah, hari kiamat itu apa? Perjumpaan dengan Allah. Maka rahasia beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada Quran. Saya ulangi. Rahasia iman kepada hari kiamat adalah beriman kepada Quran. Semakin orang itu beriman kepada Quran, semakin dia sungguh-sungguh mempelajari, mengkaji Al-Quran, demi Allah, ia pasti akan semakin beriman kepada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Barang siapa yang mendustakan Quran, maka secara otomatis ia akan mendustakan hari kiamat. Jadi kalau dia sudah dustakan Quran, dia pasti akan mendustakan hari kiamat. Maka seperti apa engkau mengikuti Quran, seperti apa dekatnya engkau dengan Quran, maka disitulah ukuran imanmu kepada hari kiamat. Apa yang membuat Abu Jahal tidak percaya dengan hari kiamat? Apa yang membuat Abu Jahal itu bebal, tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Muhammad SAW? Karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan setelah hari kiamat. Waqalu ayat, sebagaimana Allah sebutkan dalam firmankan dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 49, waqalu, dan orang-orang kafir itu berkata, aidza kunna, apakah kalau kami telah menjadi idhaman wa rufatan, telah menjadi tulang belulang dan tanah, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru kembali? Kenapa mereka tidak beriman kepada hari kiamat? Ya, karena dari awal orang kafir itu, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy, sudah tidak menerima, sudah tidak beriman dengan Quran. Allahu Akbar. Ini hubungan kedua. Siapa yang mendustakan Quran, maka secara otomatis ia juga akan mendustakan hari kiamat. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, hubungan hari kiamat. Saya ulangi, yang pertama, apa hubungan Quran dengan hari kiamat? Rahasia iman kita kepada hari kiamat adalah iman kita kepada Quran. Karena Quran itu adalah kalamullah, sementara hari kiamat liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, siapa yang mendustakan Quran, ia pasti mendustakan hari kiamat. Abu Jahal, pembesar Quraisy, mendustakan Quran, maka secara otomatis mereka mendustakan hari kiamat. Tidak percaya kalau kemudian setelah kematian itu ada kehidupan. Yang ketiga, jamaah rahmatullah,
Hari kiamat itu kan perkara gaib. Ada di antara kita yang sudah pernah melihat Allah? Jawabannya kalla, tidak ada. Ada di antara kita yang pernah melihat neraka Allah? Tidak ada. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperlihatkan Allah surga Allah dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah, sebagaimana di waktu bersamaan Allah juga memperlihatkan kepada baginda Rasulullah tentang neraka jahanam dan pedihnya, ngerinya siksa azab Allah dalam neraka jahanam. Bahkan Nabi pernah berkata, kuntu ala babi jahannam, aku pernah berdiri di depan pintu jahanam. Faru'ait, aku mendapati aktsar, yang paling banyak memenuhi neraka Allah adalah an-nisa, wanita. Nah, ini peringatan bagi setiap antara kita, bukan cuma ibu-ibu tapi laki-laki juga. Walau Nabi mengatakan yang paling banyak memenuhi neraka itu adalah an-nisa. Doa saya mudah-mudahan setiap di antara ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka yang dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa hari kiamat itu adalah perkara gaib. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan informasi yang valid, yang benar, akurat tentang hari kiamat kecuali kembali kepada Quran. Allahu Akbar. Di antaranya adalah siapapun yang ingin memahami hari kiamat, hendaklah siapapun yang memahami hari kiamat, siapapun yang ingin melihat peristiwa hari kiamat seakan-akan peristiwa kiamat itu ada di depan matanya, maka surah yang kita tadabburi hari ini, surah At-Takwir, salah satu surah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk dibaca. Mari kita melihat bagaimana surah At-Takwir, jamaah rahmat Allah, di 14 ayat pertama. Surah At-Takwir menggambarkan peristiwa hari kiamat yang begitu mengerikan, yang menggetarkan hati-hati orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat ini. Dari ayat 1 sampai ayat 14, jamaah rahmatullah Allah, ada 12 gambaran peristiwa mengerikan hari kiamat yang disebutkan di surah At-Takwir ini. Yang diawali dengan kata-kata idza. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Ada 12 gambaran ahdath, peristiwa mengerikan hari kiamat yang digambarkan surah At-Takwir. Sedikit faedah jamaah rahmatullah. Dalam bahasa Arab, huruf idza, kalau menemukan ada huruf idza dalam bahasa Arab, huruf idza ini namanya harfu syart, huruf syarat yang pasti ada jawabannya. Jadi kalau ada kata idza itu berarti ada jawabannya. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Yang mana jawabannya? Fasabbih wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana jawabannya? Jawabannya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita mulai melihat bagaimana surah At-Takwir memberikan gambaran kiamat. Yang kata Nabi, siapapun yang ingin melihat kiamat seakan-akan melihat kiamat di depan matanya, hendaklah membaca salah satu dari 3 surah. Di antaranya adalah surah At-Takwir. Yang pertama jamaah rahmatullah, dari 12 peristiwa hari kiamat, gambaran peristiwa hari kiamat. Yang dari 12 peristiwa ini kalau kita perhatikan, ini juga terbagi menjadi 2. Dari 12 peristiwa hari kiamat ini terbagi menjadi 2. 6 peristiwa yang digambarkan surah At-Takwir ketika terjadi kiamat. Jadi gambaran ketika kiamat. Apa yang terjadi ketika kiamat. Sebagaimana setelahnya ada 6 peristiwa, 6 gambaran yang digambarkan dalam surah At-Takwir, peristiwa ahdath yang terjadi setelah hari kiamat. Jadi ketika kiamat ada 6 peristiwa yang digambarkan surah At-Takwir, dan setelah hari kiamat
Ada 6 peristiwa juga yang digambarkan di dalam surah At-Takwir ini, yang jumlahnya semuanya adalah 12 peristiwa yang mengerikan. Kita mulai jamaah rahmat Allah. Peristiwa pertama. Idza syamsu kuwirat. Gambaran pertama ketika hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Takwir. Apabila matahari digulung, idza syamsu kuwirat. Walau kata ulama, kata kuwirat ini memiliki banyak nama, memiliki banyak makna. Kuwirat juga bisa berarti ketika matahari kehilangan cahayanya. Allahu Akbar. Mari memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika kita bangun hari ini Allah terbitkan matahari dengan cahayanya. Apa jadinya dunia hari ini jika kemudian matahari kehilangan cahayanya? Setiap di antara kita akan mendapati kesulitan, sebagaimana jamaah rahmatullah, saudara kita yang harus keluar bekerja juga pasti akan mendapati kesulitan. Namun kata Allah, suatu saat, suatu hari, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Jika sangkakala sudah ditiup. Allahu Akbar. Jika sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, dan Nabi SAW pernah melihat malaikat Israfil yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin saya ini merasa tenang, waqadil taqama, sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu sudah memasukkan trompetnya di mulutnya dan sudah menyiapkan naganya sekuat-kuatnya, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terjadi, apa yang akan kita lihat dari alam semesta ini? Yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila kiamat telah datang. Jika hari kiamat itu telah tiba. Al-haqqatu mal-haqqah. Tahukah kalian hari kiamat yang pasti terjadi itu? Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'ah, hari kiamat yang mengguncang jiwa manusia. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah engkau bagaimana hari kiamat? Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika kiamat itu sudah terjadi, idza syamsu kuwirat, maka engkau akan mendapati matahari yang lebih besar dari bumi tempat tinggal kita ini, kuwirat. Ia akan kehilangan cahayanya. Setelah itu, kuwirat, matahari itu akan digulung pada hari kiamat. Allahu Akbar. Membayangkan ini saja sudah cukup membuat kita mengeri. Sudah cukup membuat kita merinding, jemaah rahmat Allah. Allahu Akbar. Kalau matahari yang jauh lebih besar dari bumi kita ini, hari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba bintang-bintang berjatuhan. Yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. Jadi peristiwa gambaran kiamat pertama dalam surah At-Takwir, ketika kiamat engkau akan mendapati, wahai umat manusia, matahari yang panas, yang besar, yang lebih besar dari bumi tempat tinggal kalian itu, hari itu akan digulung, kehilangan cahayanya, lalu kemudian ulqiyat, setelah itu ia akan dilemparkan. Yang kedua, gambaran kedua hari kiamat yang disebutkan dalam surah At-Takwir, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Allahu Akbar. Ada berapa jumlah bintang di langit? Jamaah rahmat Allah. Ada miliaran bintang-bintang di langit.
Dan hari kiamat kata Allah, bintang-bintang yang menjadi hiasan langit selama ini. Sebagaimana yang pernah kita bahas di beberapa tadabbur sebelumnya, bahwa tidaklah bintang-bintang diciptakan oleh Allah kecuali ia memiliki hikmah. Di antaranya adalah bintang-bintang itu zayyannaha, menjadi perhiasan bagi langit Allah. Bintang itu rujuman lisyayatin, menjadi senjata Allah melempari syaitan ingin mencuri berita dari langit. Sebagaimana bintang wa bin najmi hum yahtadun adalah alat yang bertunjuk para musafir di dalam perjalanan mereka. Hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang yang banyak di langit itu, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya Allah, ya Rahman. Dan ini berulang-ulang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 8, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, apabila bintang-bintang tiba-tiba terhapuskan. Di surah Al-Infitar ayat kedua, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, apabila bintang-bintang itu berjatuhan dan berserakan. Allahu Akbar, menghantam bumi tempat tinggal kita. Sementara di antara bintang-bintang itu ada yang lebih besar dari bumi tempat tinggal kita. Allahu Akbar. Di mana kita kira-kira kita saat itu? Kalau bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya berjatuhan menghantam bumi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka pantas Nabi Muhammad mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Wahai Abu Bakar, sungguh surah Hud dan saudari-saudarinya telah membuatku beruban. Sayangnya kita yang masih lemah untuk mentadaburi, untuk senantiasa mengingat dahsyatnya peristiwa menakutkannya, fase-fase peristiwa hari kiamat. Ini baru peristiwa hari kiamat. Dan ini baru gambaran kedua. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, apabila matahari sudah digulung, apabila bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan menghantam bumi-bumi kalian. Ya Allah, di mana sih kita saat itu? Di mana fisik kita saat itu? Allahu Akbar. Kalau gunung-gunung saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kal-ihnil manfush. Bagaimana tubuh kita yang kecil ini, yang lemah ini? Yang ketiga, gambaran ketiga, peristiwa mengerikan hari kiamat. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini dihancurkan. Ya Allah, ya Rahman. Bayangkan ini, yang satu poin ini saja, ini sudah membuat kita begitu ngeri dan takut. Ada berapa jumlah gunung yang ada di muka bumi ini, jemaah rahmat Allah? Hari ini gempa yang terjadi di Cianjur. Coba perhatikan saudara-saudari kita yang panik keluar ketika gempa yang baru 6, sekian skala Richter. Bagaimana saudara-saudara kita kemudian suara tangisan, suara ibu yang mencari anaknya, tangisan seorang ayah yang belum ketemu dengan istrinya. Ada anak-anak yang menangis tidak menemukan bapak dan ibunya. Allahu Akbar. Takbir, suara takbir di mana-mana, istighfar di mana-mana. Padahal itu baru sebahagian kecil bumi Allah yang digetarkan. Allahu Akbar. Lalu bagaimana jika bumi ini yang seluruhnya sudah digetarkan, sudah diguncang, bahkan ia kemudian sudah terhantam dengan bintang-bintang. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Apabila bumi ini sudah diguncangkan dengan beberapa kali guncangan. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allahumma arhamna. Ya, kembali gambaran ketiga. Wa idza jibalu suyirat. Ketika kiamat sudah terjadi, ketika sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil,
Bukan cuman matahari yang tergulung, bukan cuman bintang-bintang yang begitu banyak berjatuhan menghantam bumi kita ini. Allahu Akbar, wahai umat manusia. Wa idzal jibalu suyirat. Ketahuilah, gunung-gunung yang ada di belakang rumahmu, gunung-gunung yang dekat rumahmu, gunung-gunung yang ada di kotamu, bahkan gunung-gunung yang ada di atas muka bumi, suyirat. Allahu Akbar. Hari itu gunung-gunung yang kokoh. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Naba, wal jibala autada. Gunung-gunung Allah ciptakan, di antara hikmahnya adalah agar ia menjadi autad. Apa itu autad? Pasak-pasak bagi bumi kita. Lalu bayangkan, jika pasak bumi hari itu hari kiamat, malah pasak bumi ini yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surah Al-Mursalat, wa idzal jibalu nusifat. Hari itu gunung-gunung dihancurkan sampai menjadi debu. Allahu Akbar. Wa bussatil jibalu bassa. Dalam surah Al-Waqiah ayat ke-5. Dan gunung-gunung dihancurkan, dilululantahkan sehancur-hancurnya. Dalam surah Al-Qari'ah menggambarkan bagaimana kondisi gunung pada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya Abdullah, wahai engkau yang dilalaikan dari hari kiamat. Dan ini pengingat bagi al-fakir, pengingat bagi setiap di antara kita. Tahukah engkau jika sudah terjadi hari kiamat, jika sangkakala sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil, engkau akan mendapati gunung-gunung kal-ihnil manfush, seperti kapas-kapas yang berterbangan. Allahu Akbar. Ini baru 3 peristiwa. Peristiwa keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan terjadinya hari kiamat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Tahukah engkau bahwa ketika kiamat itu sudah terjadi, manusia jamaah rahmat Allah tak lagi memperhatikan semua benda-benda berharganya. Kalau saya boleh bertanya kepada ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati Allah, apa benda paling berharga kita saat ini yang kita simpan di rumah-rumah kita? Perhatikan apa yang terjadi di Cianjur saat ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi di Semeru ketika erupsi itu datang, ketika gempa, orang tak lagi memperhatikan benda-benda berharganya, keluar menyelamatkan dirinya. Itu belum seberapa dibanding hari kiamat. Wa idzal 'isyaru uttilat. Ini yang keempat. Apabila unta yang bunting ditinggalkan. Maksudnya apa Ustaz? Jamaah rahmatullah, orang Arab dulunya salah satu harta terbaik mereka adalah unta mereka. Terkhusus kalau unta yang mereka miliki itu sedang bunting dan menunggu kelahiran anaknya. Bagi orang Arab ini harta terbaik mereka. Bukan cuma orang Arab, bahkan di kita nih, di kampung-kampung yang melihara sapi, coba perhatikan, kalau sapinya itu sedang bunting, maka si pemilik sapi pasti akan menjaganya, memperhatikannya, mulai dari makannya, minumnya. Bahkan tak jarang ada yang perhatiannya kepada sapinya lebih besar dibanding pada keluarganya ketika sudah mau melahirkan. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi kiamat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, manusia karena takutnya, karena terguncangnya hati manusia saat itu, maka manusia tak lagi memperhatikan benda-benda berharga mereka, termasuk diantaranya onta-onta mereka yang bunting yang selama ini berikan perhatian besar. Allahu Akbar. Jangankan onta. Kalau sudah terjadi kiamat, Allah gambarkan dalam Quran surah Abasa. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Manusia
Kalau sudah datang kiamat, jangankan unta buntingnya, jangankan kendaraan mewahnya. Allah sebutkan dalam surah Abasa fa idza ja'atis sakha. Kalau sudah datang hari kiamat, suara yang menggelegar, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu kata Allah, engkau akan mendapati orang-orang akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Jangankan benda berharganya, saudara saja ditinggal kalau sudah hari kiamat. Jangankan saudaranya, ummihi wa abi. Ayahanda, ibunda tercinta mereka juga ditinggalkan. Jangankan ibu dan saudara, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan pasangan mereka yang setia, yang mereka sudah janji setia sehidup semati, wabani, dan anak-anak mereka pun mereka tinggalkan. Apa yang terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena manusia hari itu setiap di antara mereka sibuk memikirkan diri mereka masing-masing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita hari itu. Sudah 4 gambaran peristiwa hari kiamat. Yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Apabila binatang liar dikumpulkan. Jika sangkakala sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil dan bumi ini sudah diguncangkan, matahari sudah terguling, bintang berjatuhan. Lalu kemudian orang-orang meninggalkan benda-benda berharganya, di antaranya untanya yang saat itu sedang bunting. Gunung-gunung yang ada di sekitarnya hancur lebur sehancur-hancurnya, bahkan seperti kapas yang ditiup. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketahuilah, hari itu manusia tak lagi lari dari binatang liar, binatang buas. Wa idzal wuhushu husyirat ikhtalatat. Hari itu manusia, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, binatang, harimau, singa, itu berkumpul semuanya menjadi satu. Dihancurkan oleh peristiwa hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi hari itu akan dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan jamin rahmatullah wa idzal wuhushu husyirat, di antara tafsiran ulama bahwa ayat ini menunjukkan keadilan Allah, bahwa setiap binatang sebagaimana manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, maka setiap binatang juga akan dikumpulkan. Dan setiap binatang bukan haknya. Ibu-ibu yang punya peliharaan di rumah, perhatikan peliharaannya. Yang punya kucing, yang punya burung, yang punya banyak peliharaan, hati-hati. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita. Wa idzal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang kelak dikumpulkan di sisi Allah. Ini di antara tafsiran ulama. Bahwa kelak ini bentuk keadilan Allah. Jangankan manusia yang akan menuntut hak-hak mereka yang tidak didapatkan di dunia, maka setiap binatang yang dizalimi, binatang yang pernah disakiti oleh manusia di dunia, hari itu akan diberikan hak kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, dakhalat imra'atun al-jannah. Ada seorang wanita, bukan cuma seorang wanita, wanita nakal, imra'atun baghiyah. Seorang wanita, wanita nakal pelacur masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebagaimana kata Nabi, wa dakhalat imra'atun an-nar, sebagaimana seorang wanita yang dimasukkan, dilemparkan Allah ke dalam neraka fi hirratin. Sebabnya bisa jadi dianggap bukan dosa, tapi ternyata ini adalah perkara besar di sisi Allah. Apa yang membuatnya masuk neraka? Masuk neraka cuman gara-gara memenjarakan kucing dan tidak memberinya makan dan minum sampai kucing itu mati. Allahu akbar. Wa idzal wuhushu husyirat.
Yang keenam, jemaah rahmatullah, di antara gambaran peristiwa hari kiamat yang disebutkan di surah At-Takwir, salah satu surah yang paling detail menggambarkan peristiwa mengerikan hari kiamat. Wa idzal biharu fujjirat. Apabila lautan-lautan ini dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsiran lainnya, wa idzal biharu sujjirat, ini juga berarti apabila lautan itu meluap. Sujjirat bisa berarti meluap, sebagaimana sujjirat bisa berarti dipanaskan. Lautan yang saat ini jemaah rahmatullah lebih luas dari daratan yang penuh dengan air, ternyata ketika sudah ditiupkan sangkakala pada hari kiamat, lautan yang engkau lihat penuh dengan air akan berisi api yang panas. Waliyadzubillah. Dan menurut temuan penelitian, insyaallah memang ada gunung berapi yang juga terdapat di bawah lautan. Allahu Akbar. Ternyata itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Ketika sudah terjadi hari kiamat, maka air laut itu akan meluap, dan setelah ia meluap, menghancurkan, menghantam setiap yang ada di sekitarnya. Wa idzal biharu sujjirat, lautan yang penuh dengan air itu akan berubah menjadi lautan api. Allahu Akbar. 6 peristiwa ketika terjadi hari kiamat yang digambarkan dalam surah At-Takwir. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian manusia apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, manusia sudah menyatu dengan binatang liar, ya bagaimana kita takut? Kita sudah tidak takut dengan singa, kita sudah tidak takut dengan ular, dengan serigala. Kenapa? Kita lebih takut dengan dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat saat itu. Yang keenam, jemaah rahmatullah, wa idzal biharu sujjirat. Apabila sangkakala sudah ditiupkan, tak hanya matahari yang digulung, bintang yang berjatuhan, gunung yang hancur sehancur-hancurnya, lautan yang lebih luas dari daratan ini yang dipenuhi dengan air akan berubah menjadi api yang panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah cukup sampai di sini surah At-Takwir menggambarkan kiamat? Belum. Ini baru 6 peristiwa mengerikan ketika terjadi kiamat. Setelah kiamat, apakah kita sudah menghela nafas, Ustaz? La, wallah. Kita mengira bahwa peristiwa kiamat itulah yang paling mengguncangkan. Ternyata tidak. Setelah kiamat jauh lebih mengguncangkan. Ketika manusia sudah menunggu ketetapan Allah di padang mahsyar. Maka kita lihat apa yang digambarkan surah At-Takwir. Setelah 6 peristiwa yang mengerikan yang terjadi ketika sangkakala ditiup pada peristiwa hari kiamat, maka selanjutnya surah At-Takwir juga menggambarkan 6 peristiwa mengerikan yang menakutkan setelah terjadinya kiamat. Setelah manusia dibangkitkan kembali. Apa yang digambarkan surah At-Takwir? 1. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa-jiwa, wa idzan nufusu zuwijat, apabila setiap ruh dipertemukan. Allahu Akbar. Apa maknanya? Setiap ruh dipertemukan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ke-7 surah At-Takwir, gambaran peristiwa setelah hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka saat itulah wa idzan nufusu zuwijat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, akan dikumpulkan, dipertemukan dengan sejenisnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan. Engkau yang lebih tahu dengan ruh engkau yang lebih tahu dengan dirimu, engkau yang lebih tahu dengan ruh yang ada dalam dirimu. Jika engkau mendapati ruhmu adalah ruh orang-orang yang beriman, itu berarti wa idzan nufusu zuwijat, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ruhmu akan dipertemukan dengan ruh orang-orang yang beriman dari para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Hari itu jemaah rahmatullah tidak akan pernah mungkin tercampur.
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Surah Al-Waqi'ah ayat 8 dan 9. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Manusia, mohon diingat baik-baik, akan dikumpulkan, dipertemukan dengan sejenisnya. Jika ruhnya adalah ruh orang beriman, maka ia akan dikumpulkan bersama barisan orang beriman. Dan jika dia ruhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir, berarti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Tidak akan mungkin tiba-tiba ada satu orang beriman, tiba-tiba nyelinap ada di tengah-tengah orang kafir. La wallah, tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana tidak akan mungkin ada orang mentang-mentang dia punya teman di sini di barisan orang beriman, dia kafir, tiba-tiba nyelinap masuk di barisan. La. Wa idzan nufusu zuwijah. Ketika kiamat sudah terjadi, maka setelah itu manusia akan dipertemukan, dikumpulkan sejenisnya. Orang-orang beriman, ashabul maimanah, golongan kanan bersama golongan kanan, wa ashabul mash'amah, sementara golongan kiri bersama golongan kiri. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkannya. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 22, jangan rahmatullah Allah, Allah memerintahkan malaikat, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang yang zalim dan teman-teman sejawat mereka. Ya Allah, ya Rahman. Itu kenapa kita tidak boleh mendukung kezaliman. Barang siapa yang mendukung kezaliman, maka ia bagian dari kezaliman tersebut. Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, yang diabadikan Allah doanya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Idz qalat, wahai Muhammad, ketika istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim, berdoa, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku di sisimu istana di surga. Setelah itu apa doanya Asia? Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin. Dan jauhkan aku dari orang-orang yang zalim. Kenapa kita tidak boleh bergabung dengan orang zalim, Ustaz? Mungkin nanti kita tobat, hati-hati. Karena pada hari kiamat Allah memerintahkan malaikat. Quran surah As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu, wahai malaikat-malaikatku, kumpulkan orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan teman-teman mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa-apa yang mereka sembah. Ibadah rahmatullah. Apakah kita ingin tahu siapa yang akan menjadi teman kita di surga? Ya. Lihat siapa yang ada di sekitar hari ini. Siapa yang engkau cintai hari ini? Siapa yang sering engkau doakan hari ini? Siapa yang menjadi temanmu berkumpul hari ini? Demi Allah, itulah yang akan menjadi temanmu nanti di akhirat. Maka setiap di antara kita perlu wajib memperhatikan apakah orang-orang yang masuk ke rumahmu, apakah orang-orang yang engkau datangi, apakah orang-orang yang engkau doakan, apakah orang-orang yang engkau cintai, apakah orang-orang yang memakan minuman, memakan makananmu sebagaimana engkau memakan makanannya, apakah orang yang saling kalian mendoakan dan mencintai adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika orang beriman, Allahu Akbar, ketahuilah, anta ma'aman ahbab. Kata Nabi kepada seorang sahabatnya, engkau kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai di dunia. Sehingga sahabat itu saat itu bahagia sekali. Dia tidak, ia datang jauh-jauh hanya untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Sahabat ini menjawab, aku tidak punya bekal yang cukup ya Rasulullah, kecuali di antara bekal yang sudah kusiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, ketahuilah, engkau di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Artinya, jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan Allah menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang beriman. Wa idzan nufusu zuwijat,
Sehingga ketika kelak pada hari kiamat, kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari aminkan, Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini peristiwa pertama setelah hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila setiap jiwa, ruh akan dipertemukan dengan sejenisnya. Allahu Akbar. Jika yang menjadi temanmu adalah ahli Quran, ketahuilah yang engkau akan dikumpulkan dengan ahli Quran. Jika yang temanmu adalah ahli maksiat, ketahuilah engkau juga akan dikumpulkan dengan ahli maksiat. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan. Jika ia bertemu dengan sejenisnya, maka ia akan menyatu. Jika ia tidak bertemu dengan sejenisnya, maka ia akan terpisah. Mari berdoa sebelum melanjutkan. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Dua. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Allahu akbar. Allahu akbar. Untukmu yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, demi Allah, engkau akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya nanti pada hari kiamat. Dari mana kita tahu, Ustaz? Dari ayat 9 dan 10. Ayat 8 dan 9, maaf. Ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika, apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup dan dikubur hidup-hidup, hari itu ditanya oleh Allah. Allahu Akbar. Bayi baru lahir, dikubur hidup-hidup. Orang tuanya ini kan bayi, nggak mungkin dia. Allahu Akbar. Wa idzal mau'udatu su'ilat, hari kiamat. Hati. Di antara peristiwa hari kiamat, kejadian hari kiamat yang akan dilalui manusia adalah hari itu, kata Allah, bayi-bayi perempuan yang masih hidup dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Ini biasanya memang tradisi sebagian kabilah Arab. Jadi ada, bukan semua orang Arab. Sebagian kabilah Arab, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahadum. Ada sebagian kabilah Arab yang kalau mereka punya anak perempuan, bagi mereka aib. Itu aib kalau punya anak perempuan. Allahu Akbar. Jamaah dirahmati Allah, bersyukur Allah muliakan kita dengan Islam. Islam yang memuliakan wanita. Bandingkan bagaimana orang-orang jahiliyah memperlakukan wanita, tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, orang-orang merasa aib kalau punya anak perempuan. Lalu datanglah Islam dan dicontohkan baginda Rasulullah. Karena Nabi itu, Allah karuniakan anak perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah karuniai 2 anak perempuan, lalu dia sayang kedua anaknya, lalu dididik kedua anak perempuannya dengan baik, maka kedua anak perempuannya akan menjadi hijab menghalang baginya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kemudian Islam Nabi Muhammad memuliakan wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, rifqan bil qawarir, wahai sahabatku, berlemah lembutlah kalian kepada si gelas kaca. Allahu Akbar. Tersenyumlah wahai wanita, karena Islam telah memuliakan wanita, memuliakan kalian. Bahkan sejarah Islam dipenuhi dengan kemuliaan wanita. Yang pertama masuk Islam setelah Nabi, wanita, Ibunda Khadijah. Yang pertama berkorban dengan hartanya setelah Nabi, wanita, yaitu Ibunda Khadijah. Yang pertama kali mati syahid karena mempertahankan Islamnya sampai terbunuh, seorang wanita, Sumayyah bintu Khabbat radhiyallahu anha. Kembali zaman Rasulullah. Yang kedua, ini setelah kiamat, pasca kiamat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh bapaknya ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qulat, kenapa kalian dibunuh? Apa dosa kalian sehingga ibu kalian berani menggugurkan, membunuh kalian di dalam kandungan? Apa dosamu wahai bayi, wahai anak, hingga ayahmu dan menguburmu hidup-hidup? Allahu Akbar.
Ayat ini zaman rahmat Allah, kata ulama, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Sampai jangankan orang dewasa, bayi yang baru lahir pun yang dibunuh akan diberikan haknya pada hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilah. Kenapa ia dibunuh? Kenapa ia tidak diberikan kesempatan untuk hidup? Ia tidak diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan di dunia ini. Kenapa ia tidak diberikan kesempatan untuk mengenal hal-hal perkara-perkara yang ada di dunia ini? Bi ayyi dzambin qutilat. Kalau anak kecil yang belum paham apa-apa, yang dibunuh kelak akan ditanya, kenapa ia dibunuh? Lalu bagaimana dengan mereka yang membunuh Muslim, membunuh manusia? Hari ini, beberapa hari ini lagi viral, lagi heboh yang berita pembunuhan Verdi Sambo, ya, yang terus zaman rahmat Allah dengan bukti-bukti perdebatan, bukti-bukti kesaksian-kesaksian. Allahu Akbar. Di dunia manusia bisa berkelit. Di dunia manusia bisa merubah, membolak-balikkan fakta. Sebagaimana sampai hari ini juga tidak ada kejelasan tentang kasus kilometer 50 di mana 6 muslim tertembak, terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini dunia. Yang baik bisa berubah menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi benar. Yang membela agama Allah bisa dituduh teroris, yang teroris pembunuh bisa dicitrakan seakan-akan pahlawan, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena setiap orang-orang yang dibunuh hari itu akan dibangkitkan, lalu mereka akan ditanya bagaimana mereka dibunuh. Lalu orang-orang yang membunuh akan didatangkan dan mereka sekali-kali demi Allah tidak akan pernah bisa mengelak. Kenapa? Bumi, tanah, batu, pepohonan di mana mereka membunuh akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bukan cuma itu, malaikat Allah menjadi saksi. Dan bukan cuma itu, innallaha sami'un alim. Allah yang maha melihat, yang hari itu akan membongkar kebohongan yang selama ini mereka tutup-tutupi. Ayyi dzambin qutilat. 3. Jamaah rahmat Allah. Wa idzas suhufu nusyirat. Apabila lembaran-lembaran catatan dibuka. Ini semuanya pasca kiamat. Apabila manusia dikumpulkan sesuai dengan ruh-ruh dikumpulkan sesuai dengan jenisnya, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh, ini menunjukkan keadilan Allah yang seadil-adilnya, sampai yang belum faham apa-apa akan mendapatkan haknya seadil-adilnya. Wa idzas suhufu nusyirat, hari itu catatan-catatan amal perbuatan kita akan diperlihatkan kepada kita. Yang keempat, zaman rahmat Allah, wa idzas samaa'u kusyitat. Apabila hari itu langit yang kau lihat ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka jahanam dinyalakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah neraka belum dinyalakan dari sekarang? Apakah nanti baru dinyalakan? Jamaah rahmat Allah. Jawabannya tidak. Neraka itu sudah dinyalakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu an, neraka itu dipanaskan 1000 tahun. Ingat, neraka dipanaskan 1000 tahun sampai memerah apinya. Lalu ia dipanaskan kembali 1000 tahun sampai memutih apinya. Lalu kemudian kembali dipanaskan 1000 tahun kembali sampai menghitam apinya. Jadi jangan bayangkan api neraka itu merah, tidak. Api neraka itu hitam yang menghanguskan semua orang-orang yang ada di dalamnya. Wa idzal jahimu su'irat. Neraka jahanam itu sudah dipanaskan, ya sudah. Bahkan neraka jahanam itu sudah menghitam karena panasnya. Setelah 1000 tahun dia dipanaskan memerah, 1000 tahun dipanaskan memutih, 1000 tahun ketika dipanaskan sampai dia menghitam, ia sudah dipanaskan.
Akan tetapi semakin penduduk neraka itu mendekat kepada neraka, Allahu Akbar, maka semakin neraka itu bergemuruh, semakin penduduk neraka itu dilemparkan dan mendekat, maka semakin menyala-nyala neraka itu. Bahkan semakin banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu bukannya padam, bahkan semakin bergejolak. Waquduhan nas wal hijarah, karena Allah ingatkan dalam Quran surah At-Tahrim, bahan bakar neraka itu dari batu dan manusia. Artinya semakin banyak semakin menyala neraka jahanam. Namun Allahu Akbar, peristiwa ke-6 yang membuat kita tersenyum. Allahu Akbar. Apa itu? Setelah peristiwa yang mengerikan, ya, 11 peristiwa sebelumnya. Yang ke-12 atau yang ke-6 pasca hari kiamat, Allah berfirman, wa idhal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, yang sudah pernah haji atau umrah, atau yang sudah pernah rekreasi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, apa yang membuat kita rela datang ke Mekah, Madinah? Selain karena ini perintah Allah, ingin melihat Masjidil Haram, ingin melihat Ka'bah yang selama ini kita dengar. Allahu Akbar. Walau jaraknya jauh, 9 jam dari Jakarta, kita rela menempuh jarak jauh ini demi melihat Ka'bah, demi melihat Masjid Nabawi. Bahkan yang pernah jalan-jalan ke luar negeri rela 12 jam, 15 jam perjalanan. Kenapa? Karena kita sudah mendengarkan keindahan pemandangan panorama yang ada di negeri tersebut. Allahu Akbar. Padahal negeri itu jauh. Seandainya surga yang penuh dengan kenikmatan, kita disuruh datangi, iya, karena tempatnya jauh, demi Allah kita akan datangi. Karena kita tahu bagaimana keindahan kenikmatan di dalam surga. Tapi tidak, Allah sampaikan berita gembira. Surga itu nanti tidak jauh. Wa idzal jannatu uzlifat, hari kiamat surga didekatkan Allah. Tapi bagi siapa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Asy-Syu'ara ayat 90. Surga itu akan didekatkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang munafik dan bukan orang-orang yang kafir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 12 ayat menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. Baik itu 6 peristiwa ketika terjadi kiamat yang mengerikan, atau kemudian 6 peristiwa setelah kiamat yang juga tidak kalah mengerikannya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah melihat neraka jahanam. Tadi kita katakan bahwa idza itu huruf syar dan ada jawabannya. 12 ayat diawali dengan idza. Yang mana jawabannya? Jawabannya ayat 14. Apabila. Jawabannya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Kalau semua ini sudah terjadi, yang 12 peristiwa ini sudah terjadi, alimat nafsum ma ahdarat. Hari itu manusia akan mengetahui apa yang sudah dilakukannya di dunia, setiap ucapannya, setiap perbuatannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita jamaah rahmatullah Allah, agar kita mempersiapkan bekal terbaik kita untuk hari kiamat. Allahu Akbar. Tidaklah Allah menceritakan hari kiamat di dalam Al-Quran kecuali Allah ingatkan kita kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang beriman, agar senantiasa berbekal untuk perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari pada hari kiamat lamanya 100.000 tahun di dunia, 100.000 tahun di dunia. Mohon maaf, satu hari di akhirat lamanya 50.000 tahun di dunia. Sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik untuk hari-hari yang panjang tersebut? Dan tilawah Quran kita hari ini menjadi di antara bekal-bekal terbaik yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan demikian jemaah rahmatullah,
kita sudah selesai dari tadabbur Quran surah At-Takwir. Sesuai dengan urutan turun, surah ini adalah surah yang ke-7 diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka di antara hikmah dan pelajarannya berarti bahwa di antara hal yang perlu ditanamkan dalam diri anak kita, sebagaimana ternyata perkara iman kepada hari kiamat, takut kepada hari kiamat, di antara hal perkara yang ditanamkan Allah, diajarkan Allah, difahamkan Allah kepada baginda Rasul dan orang-orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah. Maka menjadi penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk memahamkan, mengingatkan, mengajarkan perkara hari kiamat, menanamkan, mendidikkan kepada anak-anak kita tentang iman kepada hari kiamat sejak dini. Iman kepada hari kiamat di antara sebab membuat orang itu semangat beribadah, iman hari kiamat, adanya neraka, adanya surga, menjadi penghalang yang menjauhkan kita dari maksiat, dari melakukan dosa yang dibenci oleh Allah. Seperti biasa, kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak. Waalaikumsalam Tafadhal, silakan Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Ari mau bertanya ya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Ani, silakan. Ustadz, ini di ayat 7 tadi setiap ruh dibangkitkan. Itu maksudnya dari dibangkitkan kembali, dipertemukan dengan jasadnya gitu Ustadz, dan ada di mana setelah itu pada waktu kiamat itu? Ya, wa idzan nufusu zuwijat, ini tadi sudah kita jelaskan. Di antara penjelasan ulama kita, wa idzan nufusu zuwijat, dan ini dikuatkan dengan ayat-ayat Quran lainnya dan hadis-hadis Rasulullah. Kelak setelah terjadi hari kiamat, wa idzan nufusu zuwijat, setiap ruh, setiap manusia, setiap jiwa akan dipertemukan dengan sejenisnya. Orang beriman akan berkumpul dengan orang beriman. Orang kafir akan bertemu dengan orang kafir. Golongan kanan akan dipertemukan dengan golongan kanan. Golongan kiri akan dipertemukan dengan golongan kiri. Sebagaimana orang-orang yang zalim, yang mendukung kezaliman, yang mengeluarkan duit bagi orang-orang yang zalim, juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Dalam Quran surah As-Saffat, Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu", kumpulkan orang-orang yang berlaku zalim, wa azwajahum, zuwijat, wa azwajahum, dan sahabat dan kerabat dan teman-teman mereka yang bersama mereka dalam kezaliman. Ini ayat ini memberikan kita tadabbur hidayah, jamaah rahmat Allah, untuk memperhatikan bagaimana ruh kita, bagaimana diri kita. Adakah kita di antara orang-orang beriman? Nah, kalau ingin tahu apakah ruh jiwa kita jiwa beriman, mudah saja, tinggal lihat sekitarmu. Apakah yang di sekitarmu orang-orang beriman? Apakah yang di sekitarmu orang-orang yang lalai dari Allah? Apakah di sekitarmu ahli maksiat? Demi Allah, ruh itu tidak akan pernah, ruh kita tidak akan pernah merasa tenang kecuali ia berkumpul dengan sejenisnya. Jadi kalau kita ada ketika lagi kumpul, kita kok merasa gerah ya di tengah teman-teman yang suka ngaji, di tengah teman-teman yang suka ilmu, itu ada masalah. Sebagaimana ketika engkau merasa aman, enjoy, berada di tengah orang-orang yang sering bermaksiat, mereka melakukan maksiat, kita merasa tenang, biasa saja, itu bahaya. Karena Nabi mengatakan, ruh itu seperti pasukan. Kalau ia ketemu dengan sejenisnya, maka ia akan menyatu. Kalau ia tidak sejenis, maka ia akan terpisah atau berpisah. Itu di dunia. Dan hari kiamat juga sama. Tidak mungkin tercampur ruh-ruh manusia. Ada orang beriman campur dengan orang munafik, nggak mungkin.
Allah tegaskan juga dalam Quran surah Al-Waqiah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kanan, tahukah engkau golongan kanan ini tidak akan menyatu dengan golongan kiri, sebagaimana golongan kiri tidak akan pernah mungkin di antara mereka ada yang kabur nyelinap masuk di golongan kanan. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Wallahu a'lam. Jadi Ustadz maksudnya secara otomatis gitu. Jadi mengindikan sendiri, memisahkan itu Ustadz. Saya Oh, masih secara kurang. otomatis. Iya. Secara otomatis. Karena ayatnya itu Oh. zuwijat. Jadi bukan keinginan kita untuk mau berkumpul. Oh, iya. Contohnya ibu, "Wah, ini di mana nih? Ada Mbak Ari, ada, oh ini saya kenal." Saya nggak bisa. Hari itu engkau akan dikumpulkan tanpa keinginan. Jadi secara otomatis insya Allah. Iya. Ketika kita orang beriman secara otomatis. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Mana nih? Enggak. Secara otomatis karena ayatnya zuwijat. Jadi kita yang dipertemukan. Jadi senang atau tidak senang, kalau engkau beriman, engkau akan kumpul dengan orang beriman. Senang atau tidak senang, kalau engkau munafik, ya kumpulnya dengan orang munafik. Oh enggak, saya kan dulu orang beriman. Enggak bisa. Hari itu engkau akan dikumpulkan dengan munafik. Dan itu berarti selama ini engkau menyimpan kenafikul. Seperti itu kira-kira. Iya. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada Mbak Nurjana. Silakan. Bu Rina Nurjana, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam buat komandan. Insya Allah. Pak Ustadz mau nanya, ini kan untuk hari kiamat itu semua manusia itu kan berkumpul ya. Ya. Terus kan dibagi antara yang baik dan tidak baik, kan dipisah. Betul. Nah, selanjutnya apakah akan ada kehidupan yang baru lagi setelah kiamat atau jadi bagaimana akhirnya gitu? Masya Allah. Ini Mbak Rina ini mestinya ikut kelas kita sebelumnya yang tentang seri hari kiamat. Ya. Iya Ustadz baru gabung. Masya Allah. Jadi ini jemaah rahmat Allah, ini kan ada kiamat. Jadi ada tanda-tanda kiamat. Ada peristiwa hari kiamat. Nah, peristiwa hari kiamat ini yang 6 ayat pertama. Peristiwa hari kiamat ini 6 ayat pertama. Ada peristiwa setelah kiamat. Maksudnya itu setelah kiamat, kan kiamat itu 2 kali tiupan. Tiupan pertama membinasakan semua makhluk di langit dan di bumi. Yang tersisa hanya Allah yang maha hidup, yang maha kaya, yang maha kuasa. Lalu kemudian ditiup lagi sangkakala kedua, membangkitkan manusia dari kubur. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, ada banyak fase peristiwa mengerikan yang butuh bekal yang banyak. Dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama Ustaz dikumpulkan di padang mahsyar? Enggak lama, cuma 1 hari. Tapi 1 hari ini lamanya 50.000 tahun di dunia. Matahari di atas kepala kita hanya sejengkal. Kita menunggu ketetapan Allah. Lama kita menunggu sampai berkeringat. Manusia tidak pernah merasakan keringat melebihi keringat hari itu. Tapi tidak ada ketetapan Allah. Kita masuk surga atau neraka. Tiba-tiba neraka sudah terlihat, surga sudah terlihat. Lalu kemudian ada hisab. Hisab itu apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap umur, setiap nikmat, karunia, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Harta, semakin banyak engkau ambil harta, maka semakin panjang nanti pertanggungjawabannya. Maka jangan sedih jika kemudian Allah tidak memberimu yang banyak dari dunia ini. Bisa jadi Allah ingin menjagamu. Nah, jamaah rahmatullah Allah, ikhwata, apakah selesai? Belum. Setelah engkau dihisab, dimintai pertanggungjawaban umur, kesehatan, badan, fisik. Ini badanmu berapa lama engkau nggak pakai ngaji, berapa lama yang dipakai tidur, berapa lama yang dipakai ibadah. Itu nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Selesai itu apa kelar? Belum. Setelah itu ada timbangan mizan, ya. Ditimbang amal-amal kita. Setelah itu apakah sudah kelar? Belum. Karena setelah timbangan amal ada sirat, berjalan di atas jembatan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, yang terbentang di atas neraka jahanam yang gelap. Kita membutuhkan cahaya, karena cahaya Allah yang diberikan kepada kita akan menyelamatkan kita.
Berhasil menyeberang Ustadz, selamat atau apakah sudah aman? Belum, karena setelah jembatan ada namanya kontoro, yaitu tempat antara surga dan neraka. Di situ semua hati akan dibersihkan, karena tidak boleh ada yang masuk surga sementara masih ada yang mengganjal dalam hatinya kepada suaminya, ada yang masih mengganjal punya rasa dengki terhadap saudaranya. Di tempat inilah kontoro antara surga dan neraka, semua sakit penyakit hati dibersihkan, karena surga tak pantas dimasuki oleh orang yang masih punya iri. Nah, kalau sudah masuk surga, Allahu Akbar, disitulah kekal selama-lamanya. Dan kalau sudah bicara masalah surga, Allahu Akbar, tidak akan habis nih jawabannya, panjang ceritanya. Seperti itu kira-kira gambaran singkatnya Mbak Dina. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz. Makasih, Oke. Pak Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya ini Mbak Retno dari Pasuruan. Silahkan Mbak Retno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Retno, Masya Allah, Masya Allah. Ngeri Ustaz. Ini ayat 13, wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka jahanam dinyalakan, terus bagaimana dengan keadaan kita kalau mau nyebrang Siratul Mustaqim, padahal kita tidak tahu cahayanya kayak apa. Takutnya nanti kalau kepleset atau jatuh, Ustaz. Ya, Masya Allah. Kami iri dengan Mbak Retno yang ketika membaca ayat, Allahu Akbar, Allah getarkan hatinya. Ya Allah, rezekikan kami hati yang lembut, hati yang bergetar ketika membaca ayat-ayat-Mu. Allahumma amin. Wa idzal jahim su'irat. Bagaimana kita hari itu ketika kita berjalan di atas sirat, jembatan, padahal jembatan itu ada di atas neraka jahanam yang sudah dipanaskan sampai menghitam, dan jembatan itu gelap. Jemaah rahmat Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah karuniakan cahayanya kepada kita hari itu. Karena yang membuat kita selamat hari itu adalah rahmat Allah kepada kita ketika kita diberi cahaya. Maka orang-orang beriman sebelum melewati jembatan akan berdoa, Rabbana atmim lana nurana, Allah sempurnakan cahayamu kepada kami. Karena cahaya ini yang akan membantu kami melewati sirat. Orang munafik itu punya cahaya. Sudah GR duluan karena punya cahaya. Ketika mereka mendekati jembatan, tiba-tiba cahaya orang munafik itu padam. Dan mereka hanya berjatuhan di atas jembatan, terbakar dalam neraka jahanam. Wa idzal jahim su'irat. Sementara orang-orang beriman, mereka akan terus diberikan cahaya sesuai dengan amal-amal mereka. Ada yang cahayanya seperti gunung besarnya, Allahu Akbar, sehingga mereka dengan cepat melewati jembatan. Ada yang cahayanya kecil, ada yang cahayanya seperti pohon kurma, ada yang cahayanya seperti orang yang berdiri. Ada juga yang cahayanya cuman sinar di jempol kakinya, sehingga membuat dia merangkak. Ketika ada cahaya di jempol kakinya dia jalan, ketika padam ia berhenti, sehingga ia merasakan panasnya neraka jahanam sampai ia kemudian terbakar, lalu kemudian menyala lagi, dia jalan lagi seperti itu terus sampai di ujung. Walau ia sampai di ujung tapi ia terbakar, tapi setidaknya ia sampai. Dan jamaah rahmat Allah, yang perlu kita siapkan adalah, sudahkah kita punya amal yang mendatangkan cahaya Allah? Salat-salat kita, bacaan-bacaan Quran kita, di antaranya termasuk sedekah-sedekah kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita kesempatan memperbanyak amal kita yang kelak akan menjadi cahaya bagi kita, yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat, termasuk ketika berjalan di atas sirat. Allahumma amin. Seperti itu kira-kira Bu Retno. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Retno untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, Mbak Tesi mungkin? Iya, mau bertanya Mbak Ari. Ya, terima kasih Mbak Ari. Silakan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, tadi kan saya sempat mendengar Pak Ustadz menyampaikan soal orang tua yang mempunyai 2 anak perempuan Pak Ustadz ya. Ya. Ya, itu kalau saya tidak salah
memahami bahwa orang tua yang memiliki 2 anak perempuan itu bisa mendapat pertolongan dari anak-anaknya tersebut ya Pak Ustadz ya? Apa Ya, benar? betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk orang tua yang anaknya semua laki-laki Pak Ustadz? Begitu seperti Masya Allah. putra saya Masya Allah. semua Pak Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ana. Masya Allah. Jadi hadis Nabi tentang 2 anak perempuan bukan berarti hadis ini dalam konteks melebihkan perempuan dibanding anak laki-laki, tidak. Tapi ini bagaimana Islam memuliakan wanita yang di masa jahiliyah orang itu malu punya anak perempuan. Aib. Wajah mereka tiba-tiba menghitam, memerah, marah, malu karena mendapat berita kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis, barang siapa yang Allah karuniakan 2 anak perempuan, lalu dia didik anak perempuannya dengan baik, mereka sayangi kedua anak perempuannya, maka 2 anak perempuannya itu akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika yang diberikan Allah itu anak laki-laki. Yang diberikan Allah itu anak laki-laki. Kalau dia mampu mendidik anak laki-lakinya, maka anak laki-lakinya itu akan menjadi pemberi syafaat baginya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmat Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang baik. Yang sudah ada keturunannya, nah semoga Allah mampukan kita mendidik anak kita sebaik-baiknya, mendekatkan mereka kepada Allah. Kalau yang kemudian saat ini mungkin belum berat, masih berat, kita doakan insya Allah mudah-mudahan Allah segera hidayah bagi anak-anak kita dan Allah menjaga anak-anak kita setelah wafatnya kita semuanya. Tugas kita saat ini adalah mempersoleh diri kita, memperbaiki diri kita. Karena kalau kita sudah melakukan apa yang Allah inginkan dari kita, kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah, kita juga sudah menjaga kesolehan kita, Allah yang akan menjaga keturunan-keturunan kita. Dan itu juga perlu kita doakan kepada Allah agar Allah menjaga keturunan-keturunan kita setelah wafatnya kita semuanya. Allahumma amin. Seperti itu kira-kira. Silakan Mbak Ari menjelang asar di tempat kami. Sudah mau Baik, azan. terima kasih Pak Ustadz. Kalau gitu kita tutup pertanyaan Mbak Tesi menjadi pertanyaan terakhir. Kita tutup dengan doa ya Pak Ustadz. Kebetulan ini kita berdoa aja untuk semuanya, untuk kesehatan semuanya. Ya, semoga semuanya dimudahkan juga dan dikabulkan hajatnya dan sebagainya. Silakan Pak Ustadz.